Pertama-tama frame-nya yang harus kita samakan adalah kita harus sadar bahwa ya sedih itu adalah bagian dari fitrah manusia. Sedih adalah bagian dari fitrahnya manusia. Jadi tidak satupun manusia, tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari kesedihan. Termasuk para nabi, termasuk para rasul. Jadi setiap orang itu hampir bisa dipastikan pasti pernah mengalami yang namanya sedih. Nabi Yakub alaihissalam itu pernah sedih karena kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa lagi? Nabi Nuh alaihissalam itu juga pernah sedih karena kehilangan anak dan istrinya ya. Anaknya itu nggak mau beriman kepada Allah. Bahkan di detik-detik terakhir ketika banjir besar itu mulai datang, Nabi Nuh itu masih tetap berusaha untuk mengajak anaknya, tapi anaknya tetap tidak mau ikut sama ayahnya. Dan itu membuat Nabi Nuh sedih. Ya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga pernah mengalami momen-momen sedih dalam hidup. Sampai para ulama itu ada menyebutkan beberapa masa yang disebut dengan amul huzni ya, atau tahun-tahun kesedihan. Karena di tahun itu memang terjadi peristiwa yang bertubi-tubi ketika Rasulullah Muhammad kehilangan istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid al-Kubra, kehilangan paman tercintanya Abu Thalib dalam keadaan tidak beriman. Jadi sedih Rasulullah ketika itu. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa kesedihan para nabi itu, kesedihan para rasul itu nggak sampai melampaui batas gitu. Nggak sampai melampaui batas, apalagi sampai melemahkan iman. Nah ini yang harus kita ambil pelajarannya gitu kan. Mungkin berbeda dengan sikap sebagian besar kita yang kadang-kadang itu kita nggak paham batas-batas kesedihan. Akhirnya apa? Akhirnya kita terlalu larut gitu. Larut dalam kegundahan, dalam kegelisahan, sampai-sampai kesedihan itu mengubah karakter kita. Nah, biasanya itu indikasi, kalau sampai kayak begitu, itu indikasi jiwa kita tuh sedang gersang gitu. Jangan-jangan iman kita sedang tidak sehat. Iya. Terlalu besar angan-angan ya. Jadi sampai-sampai ketika ada peristiwa yang membuat dia merasa nggak nyaman, itu sampai seakan-akan nggak punya pegangan gitu. Ya, na'udzubillah. Sampai stres, sampai putus asa. Nah ini secara psikologis sebagian besar kita ya begitu. Sebenarnya ini tanda bahwa iman kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi yang harus kita pahami, sedih itu ya fitrahnya manusia gitu. Para nabi juga bersedih, tapi nggak berlebihan, tidak berlebihan dalam sedihnya. Bagaimana kita bisa bangkit lagi, kita bisa berjuang lagi, tanpa harus kita berlama-lama, tanpa harus kita memanjangkan kesedihan itu. Ya, karena sindrom dari kalangan kita itu senangnya itu suka memanjangkan kesedihan. Ya, saya ulang ya. Sindrom sebagian manusia itu suka memanjangkan kesedihan. Seakan-akan itu Allah itu betul-betul tidak terasa kehadirannya dalam hidup kita. Padahal harusnya nggak begitu kan. Kalau kita ngaku orang-orang yang beriman, ya ada waktunya kita bersedih. Kadang-kadang kita mensedihkan kehilangan, mensedihkan mungkin satu peristiwa, umpatan orang lain, ya, beberapa kejadian. Kadang-kadang kita perlu juga sedih, gitu. Karena sedih ini sentuhan Allah untuk membuat hati kita lebih peka gitu, membuat kita bisa lebih sensitif,
Dan ujungnya harusnya membuat kita makin sadar bahwa kita ini seorang hamba yang butuh Allah. Dan poinnya itu ya. Apapun yang kita rasa harus berujung pada sebuah kesadaran bahwa kita ini seorang hamba yang butuh Allah. Seorang hamba yang harusnya yakin Allah adalah the best planner. Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Ya. Bukan kesedihan yang berujung pada buruk sangka. Tapi harusnya kesedihan kita itu terbingkai dengan sangka baik, husnudzon kepada apapun yang Allah rencanakan. Gitu ya teman-teman. Dan sebagaimana ayat yang juga kita dengar, nah ini frame besar awalnya dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-40, udah tegas banget ya. Ini perkataan Rasulullah yang Allah abadikan dalam Quran. Ya. Jadi asbabun nuzul sebagaimana yang juga pernah saya ceritakan di beberapa kesempatan yang lain, asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika Rasulullah bersama sahabat mulianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu bersembunyi di Gua Thur. Teman-teman ingat ya. Jadi ketika Rasulullah hijrah itu mengajak sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kemudian Rasul berstrategi agar tidak tertangkap oleh musyrikin Quraisy yang ketika itu para petinggi-petinggi musyrikin Quraisy itu membuat sayembara, siapa-siapa yang bisa menangkap Muhammad kata mereka maka hadiahnya itu nggak main-main. Hadiahnya itu 100 ekor unta terbaik. 100 ekor unta atau 100 ekor kuda. Ya. Jadi ya bayangin aja, mungkin kalau kita analogikan dengan hari ini, kira-kira hadiahnya 100 unit mobil lah. Coba teman-teman, siapa yang nggak mau dapat hadiah 100 unit mobil gitu? Rupiah kan berapa miliar? Sampai sebegitunya kaum Quraisy menggerakkan para pemuda-pemudanya untuk nyari Rasulullah, nyari Nabi Muhammad SAW yang berhendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai akhirnya Rasul bersembunyi di Gua Thur, dan ketika itu para pemuda musyrikin Quraisy itu kan sudah sampai di depan mulut gua gitu. Dan ketika itu Abu Bakar panik. Ya. Abu Bakar panik, Abu Bakar itu takut. Ya, bergetar hebat badannya. Dia bukan takut apa-apa, tapi yang dia khawatirkan adalah Rasulullah. Abu Bakar khawatir terjadi sesuatu terhadap kekasihnya ini. Ya. Dalam beberapa riwayat itu dikisahkan para pemuda Quraisy itu tinggal nunduk aja di gua itu udah kelihatan. Sampai ketika Rasulullah melihat Abu Bakar itu pucat, Abu Bakar itu tegang, Abu Bakar itu khawatir, dan kalimat yang Rasulullah sampaikan saat itu diantaranya adalah la tahzan innallaha ma'ana. Ini satu kalimat yang harusnya bisa mengubah hidup kita, kawan-kawan. Betul ya? Satu kalimat yang harusnya bisa mengubah hati kita, bahkan bisa mengubah hidup kita. Janganlah bersedih, sungguh Allah bersama kita. Janganlah bersedih, sungguh Allah bersama kita. Terus bagaimana kalau kita masih tetap ngerasain sedih? Ya, boleh jadi kita belum merasakan betul-betul betapa Allah itu begitu dekat. Dan sedih di sini tidak selalu identik dengan menangis ya, karena ada beberapa tangis yang itu justru dicintai Allah. Kalau kita menangis karena takut sama Allah, karena berharap kepada Allah, boleh jadi itu tangisan yang malah membuat kita terbebas dari api neraka. Tapi sedih yang dilarang itu sedih yang diakibatkan karena kita nggak sabar. Sedih karena kita nggak mau nerima takdir. Sedih yang membuat diri kita itu jadi lemah. Nah, itu sedih yang tidak semestinya ada. Maka kalimat ini harusnya menguatkan kita. Janganlah bersedih dengan segala persoalan hidup, karena sungguh Allah itu ada untuk kita. Dan perasaan bersama Allah ini kan harusnya membuat kita tenang, gitu ya.
perasaan bersama Allah harusnya membuat kita tenang, karena gak ada masalah yang besar, yang ada hanyalah Allah yang maha besar. Gitu. Makanya dalam ayat lain di Quran surat Ali Imran ayat ke-139 yang saya tulis di slide ini, Allah itu ngasih motivasi buat kita. Kalau kita ngaku bagian dari hamba-hambanya yang beriman, apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Kenapa? Karena kamu ini orang-orang yang paling tinggi derajatnya kalau kamu orang-orang yang beriman. Dan asbabun nuzul dari ayat ini dari Quran surat Ali Imran ayat 139 ini adalah, ini turun setelah perang Uhud. Ini turun setelah perang Uhud, kawan-kawan sekalian. Sebagaimana yang kita tahu ya, perang Uhud, apa yang terjadi di perang Uhud? Di perang Uhud, pasukan muslimin itu mengalami pukulan yang telak ya. Pukulan yang begitu telak. Kekalahan yang sangat menyakitkan, yang sangat menyedihkan. Pamannya Rasulullah yang begitu dia cintai, Hamzah bin Abdul Muthalib, juga syahid. Ya, belum lagi sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah itu sampai berdarah, tanggal giginya. Kemudian ada beberapa helm besi yang menusuk pipinya. Itu Rasulullah, para sahabat tuh sampai nangis gitu ngelihat kondisi Rasulullah yang kayak begitu. Ya. Dan itu emang bikin lemes gitu ya, bikin sangat sangat sedih. Sampai akhirnya turun ayat ini. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sebenarnya kalah menang, senang susah itu hanyalah pergiliran episode kehidupan. Dan ini sebuah kewajaran hidup gitu. Jadi ini sebuah kewajaran hidup yang harusnya nggak sampai membuat kita terlalu dalam gitu ya. Makanya Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita coba kaji ya, kalau kita coba kupas ayat-ayat tentang hazan, ayat-ayat tentang kesedihan, intinya ada 3 sebab utama sih yang bikin kita tuh jadi sedih. Kalau kita coba bahas ayat-ayat tentang kesedihan, yang pertama, kita tuh sedih boleh jadi karena kita memang jauh dari Allah. Itu yang pertama. Karena kita kurang serius ya menempatkan diri sebagai hamba. Ya. Yang kedua, boleh jadi yang menjadi sebab kesedihan kita itu karena dosa kita, karena kemaksiatan kita. Ya, termasuk berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada takdir, itu juga bagian dari dosa yang harus kita sadari dan harus kita taubati. Atau yang ketiga, sebab dari kesedihan itu karena kita kurang sungguh-sungguh dalam amal soleh. Ya, kurang sungguh-sungguh dalam amal soleh. Jadi kalau kita zoom in gitu ya, ayat-ayat tentang hazan, intinya sebetulnya 3 itu. Kita tuh ngerasa sedih, yang pertama mungkin karena kita emang lagi jauh dari Allah, lagi gak nyambung rasanya. Yang kedua karena boleh jadi sedih itu diundang oleh dosa-dosa kita, oleh maksiat-maksiat kita. Dan yang ketiga, kita itu sedih karena kita kurang sungguh-sungguh dalam beramal soleh, kita kurang sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan.